Rilis resmi HRC, Marc Marquez dipastikan absen di Jota, Amerika Serikat. Apakah kualat dengan Rossi? Yuk kita bahas. Penampilan apik Marquez di sprint race Portimao membuka secercah harapan untuk penggemarnya yang berharap Marc kembali seperti sedia kala. Cedera humerusnya yang berkepanjangan sudah pulih seperti semula. Terlihat di situ Marc sudah cukup stabil walau mengendarai motor yang ala kadarnya. Dibuktikan dia bisa sabet pole dan finish ketiga di sprint race Portimao. Out of sorts and so Marc Marquez, this bodes well for his season. Those of you are fans of the 8-time champion. Kejadian bermula di main race Portimao. Sejak start, Marc sudah kelihatan seperti pembalap yang gerusa-gerusuh. Terjadi kontak dengan Jorge Martin, namun masih bisa terhindar dari insiden yang lebih parah. Sampai insiden dengan Oliveira terjadi. Marc mengatakan bahwa ban depan dia ngelok, sehingga dia harus bisa melepas rem yang buntutnya menabrak sisi samping Oliveira yang sedang bersiap memasuki tikungan. Buntut dari kejadian itu, Marc mendapat double long lap penalty, di mana seharusnya hukuman tersebut diberlakukan di balapan termas di Rio Hondo, Argentina. Namun karena akhirnya Marc harus absen di balapan tersebut disebabkan terjadinya cedera di jempol kanan dia, maka Stewart Fim memutuskan untuk memberikan hukuman tersebut di balapan berikutnya. Hal ini direspon oleh Repsol Honda dengan mengajukan banding, walaupun akhirnya belum diputuskan akan seperti apa nanti hukuman untuk Marc. Sampai pada Selasa malam muncul breaking news dari MotoGP bahwa Marc resmi tidak ikut balapan di Jota. Ini merujuk kepada rilis resmi yang dikeluarkan oleh HRC sebagai berikut. Setelah memindai CIT terakhir, Marc Marquez dan tim medisnya dipimpin oleh Dr. Ignacio Roger de Ona di Rubber International Hospital di Madrid telah memastikan metakarpal pertama masih dalam proses penyembuhan. Setelah bekerja sama erat dengan tim Repsol Honda dan HRC, semua yang terlibat telah memilih untuk membiarkan cedera sembuh sepenuhnya dan menghindari resiko yang tidak perlu. Marquez akan terus bekerja melalui program rehabilitasnya di rumah untuk kembali dengan kebugaran penuh segera mungkin. Cukup disayangkan mengingat rekor cantik Marc sebagai King of Jota yang memenangi 7 balapan di sana. Semua fans tentu berharap Marc bisa tampil kompetitif pada balapan tersebut. Namun apa dikata, cedera yang belum sembuh total kalau dipaksakan khawatirnya malah akan menjadi lebih parah seperti tulang humerus pada cedera sebelumnya. Beberapa selentingan dan opini ada yang mengaitkan beberapa nasib sial Marc belakangan ini dengan sikap dan hubungan kurang baiknya dengan Valentino Rossi di akhir karir Rossi, terutama di tahun 2015 silam, di mana ada yang mengatakan bahwa di beberapa momen Marc ingin minta maaf kepada Rossi. Benarkah begitu? Kami belum bisa mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Kalau ada teman-teman yang mendapatkan sumber valid mengenai hal ini, silahkan beritahu kami di kolom komentar ya. Ya, semoga Marc lekas pulih dan bisa kembali di balapan Jerez akhir bulan nanti seperti harapan. Dan semoga pembalap Yamaha juga segera mendapatkan form dan pace-nya kembali. Walaupun persaingan antara pembalap Ducati saat ini sangat seru, namun tanpa pabrikan Jepang bersaing di podium, rasanya seperti ada yang kurang. Betul kan? Sekian dulu info dan opini dari kami. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, biar tidak ketinggalan video-video kami. Dan kalau suka video ini, silahkan di like dan boleh juga di share. Sampai jumpa di video berikutnya.